selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvan Roy Setiawan. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah angkatan tahun 2018. Video yang saya buat kali ini itu ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Bu Hilmi Baroro. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau bercerita sedikit tentang bagaimana sih pembuatan alur NPWP. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut pada berikutnya. Ya, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembahasan utama yaitu tentang bagaimana pembuatan NPWP pribadi. Jadi di sini kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang penjelasan dasar pajak. Nah, apa sih sebenarnya itu pajak? Nah, jadi di sini pajak itu adalah suatu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Nah, pajak sendiri itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan pajak itu digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang penjelasan pajak, nah di sini kita akan masuk ke tema utama kita, yaitu bagaimana sih alur dari pembuatan NPWP pribadi. Di sini telah disediakan gambaran umum bagaimana alur dari pembuatan NPWP. Kurang lebihnya alur pembuatan NPWP di sini ada 5 langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu kita dianjurkan untuk menyiapkan dokumen terlebih dahulu apa saja yang akan menjadi syarat dalam pembuatan NPWP nantinya. Yang kedua, langkah kedua, setelah kita menyiapkan dokumen, kita pergi ke kantor pelayanan pajak, bukan kantor-kantor yang lainnya yang bukan tentang pajak. Langkah ketiga, setelah kita menyiapkan dokumen dan pergi ke kantor pelayanan pajak, sesampainya di kantor pelayanan pajak, kita dianjurkan untuk mengisi formulir pendaftarannya terlebih dahulu yang telah disediakan oleh petugas. Dalam pengisian formulir, kita dianjurkan untuk mengisi dengan cermat, teliti, dan sempurna. Setelah itu, langkah yang keempat, setelah kita menyiapkan dokumen, kemudian pergi ke kantor pelayanan pajak, kemudian mengisi formulir, kita dianjurkan untuk menyerahkan formulir tersebut dan dokumen yang telah kita siapkan yang nantinya akan dicek oleh petugas pajak. Setelah itu, langkah yang kelima atau langkah terakhir, itu kita setelah menjalani semua tahapannya itu kita akan memperoleh kartu NPWP yang dimana yang kita inginkan tersebut. Nah, dari kelima langkah tersebut nanti kita akan lebih jabarkan lebih detail semisal apa saja sih dokumen yang menjadi syarat dalam pembuatan NPWP ya, atau apa saja sih yang ada dalam formulir pendaftaran tersebut. Nah, nanti semua itu kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas lebih luas atau lebih banyak pada langkah yang pertama, yaitu terkait dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam pembuatan NPWP pribadi. Kurang lebihnya di sini itu ada 3 dokumen utama yang harus disiapkan dalam pembuatan NPWP pribadi, di mana salah satunya yaitu yang pertama adalah fotokopi KTP. Nah, pasti kalian selaku warga negara Indonesia pasti sudah mempunyai KTP, karena KTP itu bukti bahwasannya kita adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, syarat yang kedua itu kita diusahakan harus mempunyai surat keterangan usaha, minimal itu harus dikeluarkan oleh lurah. Yang ketiga,
syarat yang ketiga atau yang terakhir itu kita dianjurkan untuk membawa materai 6000. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang ketiga, karena langkah yang kedua kita hanya untuk diarahkan menuju ke kantor pajak, sedangkan pada langkah yang ketiga kita itu diwajibkan terlebih dahulu untuk mengisi formulir pendaftaran NPWP pribadi. Nah, dalam formulir ini itu meliputi identitas wajib pajak, di mana identitas wajib pajak itu adalah identitas pribadi atau identitas orang yang akan mendaftarkan dirinya dalam pembuatan NPWP pribadi, di mana pada identitas wajib pajak itu meliputi 6 aspek atau 6 ketentuan yang harus diisi, di mana yang pertama yaitu nama orang yang akan mendaftarkan dirinya untuk pembuatan NPWP. Kedua yaitu kita harus mengisi tempat dan tanggal lahir sesuai dengan tanggal lahir kita sendiri. Yang ketiga yaitu terkait status perkawinan, semisal kita sudah menikah atau belum menikah, kita isi sesuai dengan status kita. Yang keempat yaitu keterangan, maksudnya dalam keterangan ini itu kita semisal orang Indonesia maka kita pilih negara Indonesia. Kalau kita orang asing kita harus mengisi orang asing, tapi biasanya dalam keterangan ini ketika orang asing itu harus mempunyai atau melampirkan paspor. Yang ketiga yaitu kita harus mengisi NIK atau nomor induk kewarganegaraan. Yang kelima yaitu aspek yang kelima, kita harus mengisikan nomor telepon kita atau nomor telepon yang masih bisa dihubungi oleh petugas pajak. Yang keenam itu menyertakan email yang masih aktif. Itu ketentuan-ketentuan yang ada pada identitas wajib pajak. Yang kedua yaitu sumber penghasilan. Nah, di mana pada sumber penghasilan ini itu kita harus mengisikan sesuai dengan apa yang kita peroleh selama ini. Semisal kita seorang PNS, misal gajinya 5 juta dan wajib pajaknya sekitar 300 ribuan, maka itu yang harus kita bayarkan pada dinas pajak nantinya. Selanjutnya yaitu langkah keempat. Nah, setelah kita mengisi formulir pendaftarannya itu dengan lengkap dan sesuai, kemudian kita akan menyerahkan semua hal tersebut ke petugas pajak supaya nantinya akan segera diproses dan NPWP kita segera jadi. Kemudian sampailah pada langkah yang kelima, di mana ketika kita telah melakukan semua langkah tersebut, maka pada langkah akhir atau finishingnya itu kita akan memperoleh kartu NPWP yang kita inginkan, di mana kartunya itu adalah seperti ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, saya punya sebuah pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.